Selamat yang kami hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung bersama kami. Dan mohon maaf karena waktunya agak mundur sedikit ya. Perkenalkan, saya Sekti Astuti dari MI Husnayen Sleman, selaku host pada sesi kedua hari ini, Kamis 9 April 2020, pukul 9 hingga pukul 10. Kali ini, saya ditemani oleh moderator Ibu Maftuhatul Fikriyah atau Bu Aa dari SD Budi Mulia 2 Panjen yang akan memandu presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Marwanti dari SD Karangjati. Kepada moderator Ibu Aa kami persilahkan. Monggo Bu Aa. Mic-nya Ibu, mic-nya dikerahkan Bu Aa. Halo Bu Aa. Mic-nya Bu, mic-nya dihidupkan, punyanya Bu Aa, mic-nya. Bu Aa. Bu Yekti mohon maaf, mic-nya Bu Aa. Mic-nya. Silakan Bu Aa. Bu Aa silakan berbicara. Halo. Putus-putus. Halo. Jadi nek anu cek anu apa jenenge ra kertas, wah wis hafal ke dhisik nyok. Dihafal ke dhisik, pokoke Ciko, Tolong Cikat. mic-nya Ibu Yusni Yuni Hasta Ningsih di mute. Bu Aa belum nyambung ya? Kok tidak dengar ya? Oh ya. Sekarang gimana Bu Yuni? Bu Aa. Bu Aa. Bu Aa kok menghilang lagi ya? Kok nyenengan handle Bu? Nyenengan handle aja, moderator. Atau langsung saya pandu saja nih ya. Iya. Oke. Ya, mohon maaf saya menggantikan posisi Bu Aa sebagai moderator. Kali ini kita akan kali ini kita akan Bu Aa tolong. Ya mohon maaf Bapak Ibu. Ya kali ini kita akan mendengarkan pemaparan Ibu Marwanti dari SD Karangjati dengan judul yang berjudul Menulis Yuk. Acara ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama pemaparan materi selama kurang lebih 20 menit. Kemudian sesi kedua tanya jawab. Pertanyaan bisa dikirim melalui chat atau secara langsung saat sesi kedua dimulai. Bagi yang hendak bertanya langsung, mohon klik lambaian tangan di partisipan atau chat akan bertanya langsung. Kami berikan kesempatan bertanya langsung sesuai antrian di chat. Sambil mendengarkan presentasi, Bapak Ibu dipersilakan mengisi link presensi di chat. Kita sambut presenter kita, Ibu Marwanti. Iya. Terima kasih Bu. Menulis yuk. Monggo silakan Bu Mar. Terima kasih Bu Yekti selaku host pada pagi hari ini dan juga Bu Maftuhatul Fikriyah selaku moderator yang nanti insya Allah. Suaranya hilang Bu Mar. Sudah sekarang? Halo? Halo? Sudah Bu? Bu Mar. Iya sudah? Sudah belum? Halo? Sudah?
Sudah? Halo? Halo? Sudah? Sudah? Sudah, sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi kepada moderator host kita dan host kita tadi Bu tadi Yakti dan Bu Bu Yakti Maftuhatul dan Bu Fikriah. Maftuhatul Fikriah. Hari ini kita akan belajar bersama tentang akan menulis belajar yuk. bersama. Agak mendekat, Bu. Oh, nggih. Tulis yuk. Nah, Nah, sebelumnya pada sebelumnya kesempatan yang pada baik kesempatan yang ini baik saya ucapkan terima saya ucapkan kasih terima kepada kasih kepada panitia, panitia, kepada kepada instruktur yang instruktur telah yang memberikan telah ilmu dan memberikan ilmu dan pendampingannya. pendampingannya. Dari kami Dari benar-benar kami tidak benar-benar bisa tidak bisa menjadi lebih bisa. jadi lebih bisa. Dan terima kasih Dan juga terima kasih juga kepada pada tim belajar tim Dewantara belajar Kelompok D Kelompok D yang telah yang saling telah mensupport saling support sehingga sehingga sampai pada sampai saat pada hari saat ini hari kita ini masih kita masih terus melaju, terus melaju mudah-mudahan sampai mudah-mudahan akhir. sampai akhir. Kita masih Kita ingat masih bahwa ingat di bahwa awal di dulu dulu ketika ketika melihat lihat poster ya, poster flyer ya tentang flyer pelatihan tentang ini, pelatihan ini kita benar-benar kita semangat benar-benar untuk semangat tahu dan untuk tahu bisa dan bisa media pembelajaran media dengan pembelajaran berbasis dengan IT. berbasis IT. Namun ketika Namun ketika masuk, masuk tahu tugasnya tahu yang tugasnya begitu, yang begitu belum pernah belum tahu, pernah tahu maka maka rasanya ingin rasanya mundur ingin mundur alon-alon alon-alon. begitu. Tetapi Tetapi kemudian setelah kemudian gabung setelah dengan gabung tim di dengan kelompok tim di D, kelompok D didampingi oleh didampingi oleh instruktur instruktur Bu Dewi, Bu Dewi, dan juga terima Pak kasih Ma'ruf, kepada Pak Ma'ruf, kemudian Bu kemudian Bu Yulia, Yulia, Bu Bu dan Bapak Ibu dan yang Bapak lain, Ibu yang Pak lain, Yupi dan Pak Yupi dan sebagainya. sebagainya. Akhirnya kita mulai Akhirnya kita bangkit mulai bangkit dan hari dan ini hari kita ini kita masih masih muncul di muncul di sejarah, sejarah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mulai Kita saja. mulai saja. Kita akan Kita belajar akan belajar bahwa bahwa menulis menulis itu itu sesuatu gitu. sesuatu gitu. Nah, Nah, sebelum kita sebelum kita mulai mulai presentasi presentasi materi kita, dari kita, mungkin sedikit ini kita sedikit kita perkenalan dulu. perkenalan dulu. Mungkin ada Mungkin yang ada yang sudah kenal, ada yang kenal, ada banyak yang banyak belum. yang Nama saya saya Marwanti. Marwati. Saya bertugas di Maaf, dua putus-putus ya, Bu. Oh ya, Oh ya, sebentar. sebentar. Ya. Sudah? Sudah? Sudah. Saya Saya bertugas bertugas di di SD SD Karangyati Karangyati dan SD dan SD Muhammadiyah Hambar Muhammadiyah Binangun. Hambar Binangun. Karena guru Karena mata guru pelajaran mata PAI, pelajaran jadi PAI bisa di dua bisa di tempat. dua tempat. Kemudian Kemudian pada saat pada saat ini ini mungkin untuk mungkin untuk menginspirasi ya, karena menginspirasi ya, teman karena kita teman kita dari Gunung dari Kidul Gunung namanya Kidul, Pak namanya Mahmud Pak Mahmud Fauzi, Fauzi, sudah berada sudah di berada golongan di golongan sedang sedang menunggu menunggu SK SK 4D. 4D. Maka di sini saya Maka di sini saya tampilkan tampilkan saya di saya di 4B. 4B. Mudah-mudahan Mudah-mudahan teman-teman yang teman-teman yang hari ini hari mungkin ini masih mungkin agak masih agak sedikit sedikit males-malesan ngurus males-malesan ngurus kenaikan pangkat kenaikan bisa pangkat segera bisa segera untuk untuk mengurusnya. ngurusnya. Putus-putus lagi, maaf, Bu. Oh iya, Oh iya, sekarang sudah? sekarang sudah. Sudah. Baik. Baik. Mohon maaf ini Mohon maaf, ini PPT-nya PPT-nya masih masih wer-wer, wer-wer. mudah-mudahan nanti Dan lancar nanti ya. lancar ya. Jadi Jadi ini sudah ini muncul. Baik, baik. itu sedikit Itu sedikit perkenalan. perkenalan. Kemudian Kemudian kadang-kadang kadang-kadang kita menulis kita itu menulis harus itu harus dipaksa. dipaksa. Kenapa? Siapa Kenapa? yang Siapa memaksa? yang memaksa? Ada yang Ada memaksa yang di memaksa antaranya di antara keadaan keadaan atau atau kewajiban, kewajiban karena kita harus karena kita laporan harus laporan sesuatu sesuatu kegiatan. kegiatan. Kemudian kalau Kemudian sekarang kalau yang sekarang yang baru in gitu ya, laporan ya laporan Siharka itu juga Siharka harus itu juga menulis. harus menulis. Kemudian Kemudian sasaran kinerja sasaran pegawai kinerja untuk pegawai untuk ASN. ASN. Kemudian ketika Kemudian akan ketika akan akreditasi. akreditasi. Kemudian Kemudian ketika ketika ada event lomba event lomba yang yang harus harus melombakan hasil melombakan karya kita karya berupa kita tulisan, buat maka kita akan kita menulis. akan menulis. Ada Ada juga juga dari diri dari sendiri diri kita yang sendiri ingin kita memaksa diri. memaksa diri. Di antaranya Di karena antaranya karir karena ya. karir ya. Karena Karena kita sudah kita tahu sudah mulai tahu golongan mulai 3B untuk untuk ASN itu sudah ASN harus itu sudah mulai harus menulis. mulai menulis. Kemudian Kemudian mungkin mungkin ada yang ada yang motivasinya motivasinya karena karena ingin ingin mendapatkan mendapatkan income selain income dari tugas dari tugas utama, utama atau ingin atau ingin berbagi berbagi dengan orang lain orang lain dari ide-ide dari kita, ide-ide kita tuangkan kita dalam tuangkan dalam tulisan tulisan untuk Maaf, Wak, suaranya. Ya. kita baca kita baca dan dibaca dan oleh orang dibaca oleh lain. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu. mungkin Mungkin teman-teman yang teman-teman sudah yang sudah sering sering melahirkan melahirkan karya dengan buku yang diterbitkan, itu ketika
ketika pertama kali terbit rasanya Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah saya punya buku yang diterbitkan, yang ber-ISBN begitu. Nah, ketika buku pertama itu terbit, maka kita akan mempunyai perasaan, wah nulis lagi karena ternyata ada kepuasan tersendiri. Sebenarnya apa saja manfaat dari kita menulis itu? Banyak ya. Ini saya ambil beberapa. Di antaranya satu, dapat membuat karya-karya yang dapat menginspirasi orang lain. Saya yakin bahwa kita sering membaca buku, entah itu biografi tokoh, entah itu pengalaman perjalanan hidup seseorang, dan itu ada hal-hal yang menginspirasi kita untuk meningkatkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, bisa mengasah bakat. Kadang-kadang kita juga berpikir, saya nggak bakat nulis, kan belum dilihat, belum tahu. Maka ketika kita mulai menulis, itu sama saja sudah mengasah bakat kita. Kemudian yang ketiga, ada kepuasan batin. Ketika karya kita jadi dibaca orang, kemudian diakui dengan ISBN, itu menimbulkan rasa kepuasan tersendiri. Kemudian yang keempat, bisa menuangkan ide. Saya yakin tiap orang itu memiliki ide dan gagasan yang brilian. Maaf, Bu. Ya, ide-ide yang brilian yang bisa kita sampaikan ke orang lain dalam skala yang lebih luas itu dengan menuangkan dalam sebuah karya buku yang diterbitkan. Diterbitkan di sini sebetulnya bisa yang cetak maupun yang online. Kalau saya sendiri untuk online belum punya pengalaman. Kemudian berikutnya yang kelima, dengan karya-karya kita mempunyai kesempatan untuk mengikuti berbagai event lomba. Baik lomba tingkat kabupaten, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional. Karena biasanya untuk yang nasional itu dari GTK itu lombanya langsung dari peserta dikirim ke tingkat nasional. Nah, itu memberikan kesempatan banyak kepada seluruh guru terutama ya untuk bisa mengikutinya. Biasanya yang dilombakan tentu dengan yang berkaitan dengan karya tulis. Kemudian yang keenam terkait dengan karir guru. Nah, untuk mendapatkan angka kredit, maka kita juga dituntut untuk harus bisa melahirkan karya-karya. Jadi, untuk kenaikan pangkat untuk Bapak Ibu guru yang ASN. Kemudian, apa sih yang bisa membuat motivasi kita untuk menulis lagi? Untuk teman-teman yang ASN biasanya akan mengumpulkan angka kredit dalam rangka kenaikan pangkat. Nanti akan kita tampilkan tabel-tabel kebutuhan angka kredit dari masing-masing kepangkatan. Tapi Maaf, Bu Mar. Ya? Feedback. Halo? Ya? Salah satu mic-nya dimatikan, yang HP atau yang laptop. Pakai satu saja. Sudah? Feedback nggih? Oh nggih, mohon Sudah. maaf. Oh nggih, alhamdulillah matur nuwun. Sebentar. Halo? Iya. Jadi, apakah terus hanya PNS saja yang wajib menulis? Coba kita ingat kembali, ini juga self reminder ya untuk kita sebagai guru. Kita sudah berniat untuk menjadi seorang guru. Kita lihat bahwa guru itu harus memiliki 4 kompetensi: pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Tidak dilihat apakah dia ASN, calon ASN, mungkin HR, GTT, guru tidak tetap, dan sebagainya. Tapi siapapun yang sudah mendedikasikan dirinya sebagai guru, maka dia harus memenuhi 4 kompetensi guru. Dan mungkin sedikit kita ingat, dari 4 kompetensi guru ini memiliki indikator-indikator yang mungkin Bapak Ibu setiap tahun pasti sudah dinilai oleh kepala sekolah melalui penilaian kinerja guru atau PKG. Ini saya ingatkan kembali untuk penilaian pada 4 kompetensi guru yang terkait dengan tulis-menulis.
Yang pertama pada kompetensi kepribadian, kompetensi nomor 10 tentang etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. Di indikator nomor 6 itu ada berbunyi guru memanfaatkan waktu luang selain mengajar untuk kegiatan yang produktif terkait tugasnya. Nah, ini kita bisa berpikir, apa sih kegiatan yang produktif? Di antaranya adalah membuat sebuah karya baik untuk memperbaiki proses pembelajaran kita di kelas ataupun dalam rangka meningkatkan dan mengasah bakat menulis kita tadi. Kemudian yang kedua, pada kompetensi profesional nomor 14, indikator nomor 14 ya, mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif. Itu indikator nomor 5, guru melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah misalnya seminar, konferensi, dan aktif dalam melaksanakan PKB. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa tidak hanya teman-teman kita yang sudah ASN yang harus melaksanakan kegiatan PKB, tapi seluruh kita yang sudah mendedikasikan sebagai guru, maka harus melaksanakan PKB. Dan kita ingatkan kembali bahwa PKB kan ada 3 ya, melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah maupun karya inovatif. Nah, terkait tulis-menulis ini, sekaligus untuk sekali menyelam sambil minum air gitu ya, maka apa yang akan kita susun itu sekaligus kita cocokkan, kita sesuaikan dengan buku pedoman PKB yang ada di buku 4 dan buku 5. Ini kita lihat dulu tentang kebutuhan angka kredit dari publikasi ilmiah dan karya inovatif. Mungkin kita lihat dari mulai golongan 3B ke 3C itu tetap harus mulai menulis walaupun masih dibebaskan untuk karya publikasinya. Dan mungkin teman-teman sudah sering melihatnya. Kira-kira buku apa saja yang harus kita baca? Kalau kita baca jelas ya, karena kalau murid-murid kita di gerakan literasi sekolah kita anjurkan untuk membaca, apalagi kita gurunya. Mudah-mudahan yang berbicara juga demikian ya, suka membaca gitu, amin. Kemudian buku apa saja yang sudah pernah saya tulis? Kalau saya pengalaman baru sedikit dibandingkan teman-teman yang lain mungkin. Saya baru menyusun yang pernah disusun gitu ya. Itu ada buku teks pelajaran, kemudian penelitian tindakan kelas, kemudian artikel jurnal ada di 3 jurnal, kemudian buku kumpulan cerpen, kumpulan puisi, kemudian kumpulan pantun, dan sekarang sedang mengerjakan diktat pembelajaran. Nah, itu semuanya itu bisa kita nilaikan asal sesuai dengan buku 4 dan buku 5 PKB. Ini di antara contoh-contoh tulisan yang bisa kita tulis. Yang pertama, tulisan yang harus ada ketika kita melaksanakan publikasi ilmiah pada presentasi pada forum ilmiah. Nah, itu kan harus membuat makalah begitu. Kemudian yang kedua, nulis apa lagi? Yang kita bisa tulis adalah publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, di antaranya laporan hasil penelitian, tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah. Ini tertutup. Dan artikel ilmiah. Ini yang bisa kita tulis. Kemudian yang terkait dengan apalagi yang bisa kita tulis untuk yang ketiga, di antaranya adalah buku teks pelajaran atau buku pengayaan. Biasanya kalau buku teks pelajaran memang tidak semua orang bisa ya, karena ada kesempatan atau tidaknya itu juga terbatas. Kemudian buku pengayaan ini yang lebih bisa banyak dilakukan. Kemudian yang kedua, yang mudah juga kita membuat modul atau diktat. Jadi kalau diktat itu kan hanya kumpulan materi yang kita siapkan untuk anak didik, atau kita mengambil dari berbagai sumber buku, referensi, kemudian kita ramu menjadi sebuah bahan ajar untuk siswa. Kemudian Cek. Ya, iya Bu, halo. Suara masuk. Hilang. Sudah sekarang? Halo. Cek. Iya. Bu Marwah. Iya. Suaranya masuk nggak? Halo. 1.
saya lanjutkan? Halo? Kemudian yang berikutnya, buku dalam bidang pendidikan. Kemudian ada lagi karya terjemahan dan buku pedoman guru. Nah, bagaimana proses saya menulis? Ini dari pengalaman saya pribadi. Jadi untuk buku-buku, tadi satu lagi yang belum saya sampaikan, untuk buku yang bukan termasuk publikasi ilmiah, yang termasuk dalam karya inovatif, itu yang paling mudah untuk kita buat di semua guru mata pelajaran apapun adalah mungkin buku kumpulan cerpen, kumpulan puisi, atau kumpulan pantun. Nah itu walaupun ada syarat-syarat tertentu, tapi kita bisa menulisnya. Nah, bagaimana proses saya menulis? Dalam beberapa karya buku saya itu memang waktu itu seperti dipaksa oleh keadaan untuk menulis, tambah menulis gitu ya. Itu caranya adalah saya ketika muncul ide langsung ditulis. Waktu itu saya masih manual menggunakan kertas-kertas bekas, printer yang baliknya itu yang sudah dipakai untuk ngeprint. Kemudian saya dekatkan di tempat tidur, begitu sambil tidur kok muncul ide langsung saya tulis, saya tuangkan dalam kertas itu. Kemudian setelah kumpul banyak, kemudian kita ramu, kita susun coret-coretan kita itu. Setelah kita susun kembali, kemudian kita lihat kembali, baru kita sesuaikan dengan ejaan maupun sistematikanya. Sistematika yang sesuai dengan pedoman penilaian. Jadi seperti itu proses saya menulis. Mungkin begitu Bapak Ibu, mungkin lebih asik lagi kalau kita diskusikan. Karena saya yakin materi ini tidak bisa dalam waktu singkat, maka nanti akan menjadi lebih kaya kalau kita diskusikan. Sebelum saya akhiri presentasi, ada sebuah pantun untuk Bapak Ibu. Mak temu melahap sup buncis, sepiring buncis habis seketika. Tak perlu siap untuk menulis, yang penting mulai tulis apa saja. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator Ibu Yekti. Terima kasih. Silakan Ibu Yekti, waktu saya kembalikan. Dengar suara saya, Bu? Bu dengar ya? Ini Bu Yekti, waktu Bu Marwah? Iya, saya dengar Ibu. Bu waktu saya kembalikan ke moderator. Iya, Bu. Bu Marwah dengar suara saya? Oh iya, ya. Terima kasih. Iya. Oh ya, baik. Terima kasih kepada Bu Marwah atas pemaparannya. Saya yakin mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan tadi sudah penasaran. Mungkin sudah ada yang pengen bertanya ataupun baik secara langsung maupun tidak. Jadi yang mau menanyakan langsung, silakan klik lambaikan tangan di partisipan atau chat bawah hendak bertanya langsung. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan dari sekarang. Monggo Bapak Ibu yang hendak bertanya. Ini juga saya ingatkan lagi bagi yang belum mengisi presensi bisa dilihat di chat, bisa langsung diisi. Dan bagi yang mungkin ada pertanyaan, boleh lewat chat ataupun langsung bertanya dengan cara melambaikan tangan di partisipan. Bu Marwah, masih kedengaran suara saya? Iya Ibu, mungkin Bu sendiri punya pengalaman nulis, silakan dibagi juga boleh. Oh ya, kalau saya pengalaman menulis mungkin belum banyak ya, karena jujur memang untuk menulis itu bagi saya perlu, tapi benar yang jenengan samain itu perlu kemauan. Yang penting mau dulu. Saya kebetulan kemarin punya pengalaman, jadi ikut sebuah ya kayak inilah ada komunitas. Nah itu di situ kebetulan ada apa ya istilahnya? Ini lomba, ya bukan lomba sih, istilahnya belajar untuk menulis. Nah waktu itu juga saya awal, ya sebentar. Oh, dedeknya pengen ikut itu. Ya, baik, saya ulangi ya, Bu. Iya, silakan Ibu. Jadi
Saya pernah punya pengalaman, kebetulan saya juga termasuk orang yang belum konsisten untuk menulis. Nah, waktu itu ikut sebuah kayak komunitas, di situ kebetulan, kita sebagai guru itu diberi kesempatan untuk menulis, pokoknya terserah menulis apa saja. Ada beberapa Halo? Halo, Ibu? Bu, suaranya hilang. Halo, Bu Maftuha? 3 minggu bagusnya, tapi, mau untuk menulis itu ternyata memang perlu dipaksa. Nah, setelah itu saya merasa ini ya, ternyata kalau kita sudah mulai mau perasaan kita lebih ringan, Iya, karena ada sesuatu yang kita tuangkan gitu loh, Bu. iya betul. Nah, akhirnya dari tulisan itu kemudian diteliti sama instruktur, akhirnya dijadikan buku. Tapi jadi di situ tuh kayak kumpulan tulisan guru-guru, tapi sebenarnya bukan tulisan satu buku secara utuh ya. Jadi satu guru ya menulis 1 atau 2 judul, Bagian 1 gitu. atau 2 judul cerita begitu, Bu. Dan intinya kalau dari saya memang pertama menulis itu saya perlu memaksakan diri dan perlu untuk konsisten. Begitu sih, Bu. Iya, betul Ibu. Jadi memang biasanya kalau ada pelatihan, kita akan diminta belajar untuk tulis-nulis bareng dalam sebuah antologi gitu ya. Jadi ketika kita menulis bareng-bareng, kita sudah muncul nama kita di salah satu penulis buku itu akan memotivasi kembali kita untuk menulisnya menjadi nanti kalau misalkan awal-awal 20 orang menjadi lebih kecil lagi dan akhirnya berani menulis solo, biasanya begitu. Ketika pelatihan diarahkan begitu. Jadi ini memang benar kata Bu Ah tadi juga bahwa kadang-kadang memang menulis itu sesuatu yang harus kita paksakan untuk kita bisa mengembangkan diri kita. Apalagi yang masih belum pernah sama sekali menulis, itu juga baik juga ketika mengikuti komunitas-komunitas menulis, kemudian juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, atau bareng-bareng saja di dalam KKG mungkin ya, ini yang ada KKG, bisa bersama-sama membuat sebuah tulisan masih dalam keroyokan bersama-sama itu juga tidak masalah. Karena begitu lahir karya kita dengan sudah terdaftar di Perpusnas atau ber-ISBN begitu, maka kita akan ada rasa kepuasan tersendiri untuk melakukan tulisan-tulisan yang lain. Dan itu kita bebas menulis apa saja, itu bebas. Sebagai penulis awal kita bebas nulis apa saja. Nah, nanti ketika mungkin teman-teman yang akan menggunakan untuk angka kredit kenaikan pangkat itu baru disesuaikan dengan buku 4 dan buku 5 PKB. Nanti akan tinggal merevisi, disesuaikan sistematikanya untuk bisa dapat nilai. Mungkin begitu. Halo Bu A, masih ada dengar suara kita ya? Oh, ini mungkin tadi baru ini. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada yang ingin berbagi pengalaman atau ingin menyampaikan sesuatu? Monggo Pak Budi, Bu Erna, Pak Asmiun, Bu Ana, Pak Bambang, ini saya absen saja ini. Bu Desi Paramita, Pak Heru, Ibu Kristiana Widi, Pak Sobari, Pak Anjar Sugianto. Monggo yang ingin bergabung dengan kita supaya lebih semangat lagi teman-teman untuk membuat tulisan. Mungkin kemarin juga kita ada mungkin kejadian unik ketika kita mengikuti pelatihan VCT Batch ini ya, mungkin juga bisa kita jadikan sebuah tulisan. Kalau dulu di grup pernah muncul ada yang ngirim di sungguh-sungguh terjadi, itu juga sebuah karya tulisan yang ternyata diakui oleh KR ya, ternyata dimuat gitu. Jadi itu juga menimbulkan perasaan kepuasan tersendiri. Nah, mungkin juga keunikan-keunikan ketika kita proses mengikuti pelatihan ini juga bisa kita tulis. Nantinya menjadi perjalanan apa ya istilahnya, perjalanan panjang menuju keberhasilan mengikuti pelatihan VCT Batch, mungkin seperti itu. Bisa diramu dengan judul-judul yang lebih menarik, mungkin seperti itu. Bu Aa? Halo Bu Aa? Belum ada yang
bertanya ini? Atau menyampaikan pengalamannya juga supaya bermanfaat bagi orang lain? Atau mungkin kesulitan-kesulitannya, siapa tahu kita bisa berbagi di sini? Monggo Bapak Ibu. Atau masih bingung ini mau nulis apa gitu? Kalau masih bingung tidak apa-apa. Pokoknya yang pengen diketahui tulis saja. Bu Desi mau bertanya? Halo? Ya. Baik, Bapak Ibu, memang salah satu keunikan atau sesuatu yang membuat kita benar-benar sesuatu di dalam pelatihan ini adalah problem teknis. Jadi dari perjalanan pertama sampai ketiga ini kami menjadi HMP, itu kadang-kadang suaranya nggak kedengeran, kadang-kadang tiba-tiba hilang sinyal, kemudian kadang-kadang tiba-tiba bisa keluar sendiri atau sudah bisa masuk tapi nggak bisa keluar-keluar itu itu sesuatu yang mengasyikkan yang akan teringat bener sekali kata instruktur waktu di awal-awal itu akan menjadi kesan tersendiri. Uh, dalam pasti akan ingat sepanjang masa di dalam kehidupan kita yang bisa kita tulis kalau nggak diterbitkan yang paling tidak di catatan harian kita akan terekam kita tulis bagaimana rasanya seperti saya pribadi yang gaptek gitu ya tentang masalah virtual learning seperti ini itu akan menjadi tambah ilmu yang kelihatan gitu. Jadi alhamdulillah kita bisa berbagi di sini. Silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi, apakah menyampaikan pengalamannya atau mungkin ada kesulitan yang bisa kita sharingkan di sini atau pengalaman apapun, baik siswanya, gurunya dalam menulis bisa kita bagi di sini. Bu Aa, Ya, monggo silakan Bapak Ibu yang mungkin mau berbagi. Maaf Bu Mar tadi saya tidak apa-apa, monggo Ibu. sinyal. Kalau Bu Yekti sendiri mungkin ada ini pengalaman menulis juga? Pengalaman menulis? Iya. Selama ini sih ya sebenarnya pengen juga sih cuma belum berhasil menuangkan idenya, tapi dengan apa ya, materi dari Bu Mar ini membuat saya kayaknya ya pengen coba-coba menulis. Begitu Bu Mar. Amin Bu. Nanti kalau kita bisa sharing nanti kita sharingkan. Sebetulnya ketika kita menulis pun kita itu ingin ingin konsisten, tapi dengan banyaknya pekerjaan sebagai guru, apalagi sekarang daring ya, yang luar biasa ini bagi sebagian teman-teman kita yang memberikan tugas dengan sangat semangat sehingga harus ngoreksi dengan semangat juga. Mungkin itu juga menjadi masalah tersendiri kalau kita tidak punya teman-teman yang saling mengingatkan. Seperti kita waktu di sini ini kemarin ini dalam grup itu saya sampaikan di awal tadi, dulu rasanya saya ingin mundur alon-alon gitu, tapi ternyata semangat dari teman-teman itu membangkitkan kembali motivasi untuk tetap lanjut. Nah, begitu Ibu. Iya. Mungkin ini Bu pengalaman unik kita Ya, bisa tulis. Iya ya. Pakai lucu-lucuan itu. Ya. Iya. Ibu ada yang mau bertanya, mumpung ada ahlinya dalam bidang tulis menulis. Bu Mar, Ya. boleh saya bertanya? Silahkan Ibu. Bagaimana sih biar kita itu tergerak untuk mencoba mulai gitu loh, karena biasanya step awal itu yang paling berat menurut saya. Iya, memang benar. Biasanya memulai itu akan sangat berat, tapi nanti juga menjaga konsisten itu juga jadi berat. Tapi begini Bu, ketika kita sudah punya seperti ini tadi ya, Ibu mengatakan dengan materi ini kita akan mulai mencoba langsung. Begitu muncul ide tulis, kumpulkan dalam sebuah kumpulan kertas atau buku gitu. Tidak perlu kita lihat betul atau salah ejaannya, kemudian tata bahasanya bagaimana, tidak usah dilihat dulu. Yang penting muncul ide tulis, muncul ide tulis, muncul ide tulis. Nah, nanti ketika sudah banyak kita lihat kembali, kita ramu gitu. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, semua ide kita tulis dulu.
Kemudian kita ramu kembali dan baru kita cocokkan dengan sistematika dan EYD yang seharusnya. Kalau untuk sebuah penelitian tindakan kelas, itu sebetulnya kita di kelas sendiri itu sudah banyak masalah mungkin ya terkait dengan pembelajaran anak-anak. Kalau kita mau terbuka mengakui, kita itu ada masalah sebetulnya di kelas itu. Maka kita harus mencari solusinya. Nah, itu kita tulis. Kita tulis mana saja masalah yang menjadi masalah. Nah, baru kita akan petani mana yang urgent untuk diselesaikan masalah itu. Biasanya begitu Bu Yukti saya kalau mengawali sebuah tulisan. Oh iya. Terima kasih Bu Marwanti. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Silakan melambaikan tangan atau bisa tulis di chat. Ini alhamdulillah ada teman-teman partisipan. Silakan Pak Ibu. Monggo Bu Erna. Ini kebetulan ada teman-teman peserta tamu Ibu. Dari teman GPAI. Oh, banyak dari ya. GPAI nih. Dari sekolahnya Bu. Dari KKG Bu, dari KKG. Dari KKG. Ya, Bu Erna bisa bertanya? Monggo Bu. Silakan. Bentar baru ngisi absen. Oh ya alhamdulillah. Mungkin Pak Budi. Pak Budi Santoso ini. Pak Budi Santoso. Mungkin. Mana suaranya ini? Silakan. Halo Pak Budi Santoso. Oh, mic-nya belum hidup, Bu. Bisa tekan mic-nya. Atau Pak Asmiun ini, teman kami dari sekolah SLB luar biasa ini. Beliau baru saja menyelesaikan S2-nya. Pak Asmiun, monggo Pak Asmiun. Halo? Halo. Iya, Pak Asmiun, monggo. Silakan Pak Asmiun, monggo. Terima kasih atas waktunya. Ya, sedikit mengomentari apa yang telah disampaikan oleh Bu Marwanti. Memang menulis itu sesuatu kegiatan yang awal mulanya perlu dipaksa, kemudian di tengah-tengah kita harus menjaga yang namanya semangat. Yang menjadi pertanyaan, apakah ketika kita menulis itu memerlukan waktu-waktu tertentu? Atau asal ide muncul, tulis saja gitu, Bu. Saya teringat ketika pernah mengikuti pelatihan puisi itu. Ketika di sana memang kondisinya bagus sehingga ide-ide itu bisa muncul. Ketika hasil pelatihan saya bawa pulang, kemudian coba saya ajarkan kepada murid saya yang kebetulan menyandang cerebral palsy, itu dia bisa, bahkan sekarang bisa menulis puisi itu lebih dari 50 puisi. Nah, itu anak yang cerebral palsy, Bu. Tetapi saya sendiri sebagai gurunya malah ternyata kalah gesit. Nah, itu yang saya tanyakan, mungkin apakah memang perlu waktu-waktu tertentu, Bu. Terima kasih. Monggo silahkan langsung mohon Bu Umar untuk menjawab pertanyaan Pak Asmiun, yaitu apakah perlu waktu khusus atau begitu dapat ide langsung tulis gitu? Baik, terima kasih. Masing-masing orang memang punya beda-beda mood gitu ya. Jadi kalau saya pribadi dan mungkin bisa diterapkan teman-teman juga, pokoknya ketika muncul ide tulis. Kalau kita bawa kertas-kertas, kalau tidak ada di HP kita mudah sekarang ya. Kemudian kalau saya melihat dari kasusnya Pak Asmun ini sungguh menarik. Jadi ketika pelatihan, di dalam pelatihan itu kita menjadi semangat menulis dan muncul banyak ide. Begitu sampai sekolah, Pak Asmiun melatihkan ke siswanya dan siswanya malah sekarang sudah berlari lebih dari 50 puisi yang dikaryakan. Ini ada satu ilmu yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingin memulai menulis, bisa jadi kita harus memerlukan sebuah komunitas. Bisa jadi kita memerlukan seorang yang memotivasi atau motivator. Maka hal itu akan terjadi seperti yang pada Pak Asmiun. Ketika di pelatihan mendapatkan pemateri yang baik, yang bisa memotivasi, akhirnya dia menulis. Lalu pulang, Pak Asmiun menjadi motivator yang baik.
untuk muridnya itu juga menjadi berhasil bagi muridnya. Kalau waktu-waktu tertentu dalam pelatihan saya juga pernah mendapatkan begini. Ada orang yang menyarankan ketika sepertiga malam yang akhir gitu ya, setelah sholat tahajud mungkin bagi yang beragama Islam itu kemudian menulis, maka ide-ide itu yang dalam keadaan pikiran masih segar itu akan muncul. Jadi malah terima kasih ini untuk Pak Asmiun juga, ilmunya untuk kita semua. Jadi yang saya harapkan begini, begitu Bu Yekti dan Bu Aah. Jadi di sini kita bisa sharing supaya nanti kita bisa menginspirasi orang lain. Mungkin begitu Bu. Iya. Monggo silakan yang lain bisa melambaikan tangan dulu untuk bertanya. Silakan tadi Ibu Erna tadi, Bu Erna Hanifah yang mau sharing. Atau Bu Yuni. Masih ada waktu 7 Atau menit. Bu Yuni. Bu Marwah. Iya. Bu Aah ya. Yuni Asta. Bu Aah ya. Iya, ini udah. Oh iya. Iya Bu. Iya. Bu Aah, alhamdulillah. Monggo silahkan Bu Aah. Ya, monggo mungkin Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya ataupun kalau tidak bertanya sharing tentang pengalaman menulis mungkin supaya memotivasi kita semua untuk lebih konsisten lagi dalam menulis. Itu ada Pak Budi Santoso sepertinya. Monggo, Pak Budi mau bertanya? Halo? Iya, halo. Bagaimana cara membagi waktunya untuk menulis secara detail? Kemudian saya punya pengalaman kalau menulis Halo, maaf putus-putus. report untuk Suaranya terlalu kecil ya Pak Budi? oh ya. Bentar, tak keraskan dulu ya. Oke. Oh iya. Sudah maksimal suaranya. Nah, sudah Pak, sudah. Bagaimana cara membagi waktunya? Karena kan kita kesibukannya itu kan banyak banget toh sebagai guru itu kadang mempersiapkan. Pendidikan. Nah, itu yang satunya untuk Yang kedua nggak denger ya Bu, maaf Tuhan. Yes. itu Suaranya kecil banget ini. Yang kedua. Mohon bisa diulang Pak Budi. Yang kedua. Yang kedua. Iya. Yang kedua itu menulis video itu dengan narasi. Kemudian yang kedua nah gambar. Nah, enggak dengar lagi Bu saya. Bu Marwa dengar pertanyaannya tadi? Bagaimana cara membagi waktunya agar kita menulisnya itu fokus dalam suatu masa. Oke. Yang kedua? Yang kedua Bu? Bu Ah, yang kedua saya belum paham, belum dengar. Iya, saya juga belum ini, cuman yang pertama ya. Atau mungkin bisa dijawab dulu yang pertama, Bu. Oh ya, baik. Mungkin bisa ditulis saja. Baik, terima kasih Pak Budi Santoso. Yang pertama ya, bagaimana bisa membagi waktu antara pekerjaan kita yang luar biasa, apalagi pada saat-saat ini, dengan untuk bisa menulis fokus. Menulis dengan fokus. Nah, inilah salah satu seni, Pak. Seni kita gabungkan dengan motivasi. Jadi seni dalam membagi waktu, manajemen waktu kita, bagaimana kita bisa membagi waktu sebagai guru, sebagai anggota keluarga di rumah, sebagai masyarakat, dan juga waktu untuk menulis. Maka kalau dalam hal pembagian waktu yang sulit seperti ini, mungkin bisa memakai salah satu saran dari instruktur pelatihan saya yang saya sampaikan tadi, kita bisa mengambil waktu-waktu
yang kalau umat Islam itu biasanya setelah sholat tahajud gitu ya, sepertiga malam yang akhir. Mungkin bagi Bapak Ibu yang beragama lain mungkin bisa dengan setelah ibadah pada saat apa gitu yang bisa ketika pikiran kita sedang fresh, maka kita akan menjadi lebih fokus. Kemudian memang ini juga masalah tersendiri buat saya ketika harus memfokuskan ke sesuatu hal di mana pada saat itu kita mengerjakan hal yang sama dalam hal banyak hal dalam waktu yang sama. Ini memang tadi membangkitkan, menggabungkan antara seni membagi waktu dengan motivasi kita harus menyelesaikan sebuah tulisan atau motivasi kita untuk membuat sebuah karya tulis. Jadi seperti itu Pak kalau saya. Begitu Bu A? Bu Marwah? Iya, halo. Yang kedua? Ya, masih. Monggo dilanjut tadi. Yang kedua, untuk apakah ada persamaan ya untuk menulis video pendidikan di program video dengan menulis PK? Menulis di video dengan apa Pak? Dengan tulisan karya. Dengan tulisan Karya ilmiah. Oh. Monggo Bu Marwah ditanggapi. Baik. Apakah ada persamaan atau mungkin perbedaan gitu ya antara menulis untuk sebuah naskah video gitu ya Pak yang ada di materi kita ini ya? Ya. Dengan tulisan-tulisan dalam karya ilmiah atau publikasi ilmiah yang lain. Kalau di publikasi ilmiah yang saya sampaikan di sini tadi, itu mulai dari pembuatan makalah untuk presentasi pada forum ilmiah, kemudian dalam bentuk penelitian, kemudian dalam bentuk buku atau artikel jurnal, kemudian dalam bentuk tulisan ilmiah populer atau artikel populer gitu. Itu memang berbeda masing-masing sistematikanya. Nah, mungkin kalau untuk yang penulisan video yang akan dinilaikan mungkin begitu, itu lebih ke karya inovatif. Jadi lebih ke pembuatan karya inovatif. Ya. Nanti bisa dilihat di buku PKB 4 dan penilaiannya di buku PKB 5. Jadi memang masing-masing punya sistematika tersendiri, Bapak. Begitu Bu A. Terima kasih Bu Maru. Sama-sama Bapak. Oke. Ya, baik. Ini kalau melihat secara waktu sudah pukul 9 sesuai dengan apa namanya yang sudah dijadwalkan bahwa presentasi kita dari jam 9 sampai jam 10. Mungkin barangkali dari Ibu Marwanti akan memberikan kesimpulan dari presentasi pada pagi hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersama-sama saya menangkap ada aura untuk ingin menulis melalui forum ini. Lanjutkan, jangan sampai tunggu besok-besok sehingga nanti semangat kita itu akan padam gitu ya. Jadi begitu muncul ide, tulislah. Kemudian ketika kita menginginkan waktu tertentu, maka pilihlah waktu yang menurut Bapak Ibu itu sesuai dengan kesibukan masing-masing. Jadi tidak usah menunggu kita siap menulis, tapi mari kita segera untuk menulis. Terima kasih Bu AA. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Marwanti selaku presenter pada pagi hari ini. Banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Bu Marwanti. Selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada host. Hilang Bu A suaranya. Ya, terima kasih kepada moderator Ibu AA dan presenter. Ya, terima kasih kepada moderator Ibu AA dan presenter Ibu Marwanti. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah pada sesi ini kita sudah banyak belajar tentang menulis. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri sesi ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kekurangan dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.